Biar aku tebak. Dia bilang dia suka kamu, tapi sikapnya kayak kamu cuma ada gitu aja. Kamu nungguin pesannya, nungguin suasana hatinya, nungguin sinyal-sinyal yang bikin kepala kamu muter. Sementara itu, pelan-pelan kamu kehilangan tenangmu sendiri. Kamu terus nyari alasan buat dia. Ah, dia lagi sibuk, atau dia butuh waktu, atau mungkin dia pernah disakiti, jadi wajar dia gitu. Tapi jujur deh, dalam hati kecil kamu tahu kamu lagi dipermainkan. Dan rasanya bukan cuma sakit, tapi juga bikin harga diri kamu runtuh. Kamu hadir tulus, tapi dia cuma ngasih sisa-sisa. Makanya di video ini aku mau bukain mata kamu soal 5 tanda kamu lagi dimanfaatin, digantungin, dan dikuras emosinya sama cewek yang gak benar-benar mau pilih kamu, tapi tetap mau kamu ada. Karena zaman sekarang cowok yang gak paham permainannya, ya dia yang bakal jadi korban. Jadi, please, tonton video ini sampai habis. Bukan buat aku, tapi buat kamu, buat cowok dalam dirimu yang udah capek minta kejelasan dan pengen ambil kendali lagi atas hidupnya. Yuk, kita mulai. 1. Perhatiannya tuh kayak narkoba, bikin nagih tapi dia yang atur dosisnya. Kamu pasti tahu rasanya. Hari ini dia super perhatian, balas chat cepet, ketawa sama semua yang kamu omongin, bahkan kirim pesan manis kayak, kalau aku ada di situ sekarang, kamu bakal ngapain? Tapi besoknya, dingin, jauh. Balasnya lama kayak nggak niat. Kamu sampai 2 kali ngechat, dia cuma cuek. Kayak ada tombol yang tiba-tiba dia matiin dan kamu nggak ngerti kenapa. Nah gini bro, dia bukannya bingung. Dia tahu persis apa yang dia lakuin. Cewek yang mainin kamu ngerti banget cara mainin perasaan dan otakmu. Dia bukan pengen kamu. Dia pengen kamu terus-terusan ngejar dia. Ini namanya breadcrumbing. Dia kasih perhatian secuil, cukup buat bikin kamu berharap, tapi nggak pernah cukup buat bikin kamu tenang, ngerasa dipilih, atau dianggap penting. Pernah dapet chat kayak gini, maaf ya aku lagi sibuk banget, kamu pantas dapet yang lebih baik dariku. Yap, itu bukan curhat jujur. Itu pancingan biar kamu nggak pergi. Dia sengaja ngasih umpan, tapi nggak pernah bener-bener narik kamu lebih dekat. Jujur aja, kalau dia beneran mau sama kamu, dia bakal hadir terus, konsisten. Kamu nggak bakal sibuk nebak-nebak suasana hatinya, nggak perlu menganalisis setiap pesan, apalagi sampai begadang mikirin dia. Kalau dia main tarik ulur, percayalah, itu bukan soal dia butuh ruang. Dia cuma lagi ngetes seberapa jauh kamu mau bertahan. Dan disinilah pentingnya kamu belajar stois. Biar kamu tahu kapan harus stop, kapan harus jaga harga diri kamu sendiri. 2. Kata-katanya manis, tapi tindakannya kosong. Aku jelasin simple aja ya. Kalau dia bilang kangen kamu, tapi nggak pernah nyempetin waktu buat ketemu. Kalau dia bilang, kamu orang favoritnya, tapi bisa hilang berhari-hari tanpa kabar. Atau dia ngomongin masa depan, tapi masa kini aja dia hindari. Jujur aja, dia lagi mainin kamu. Karena cewek yang beneran sayang nggak bakal bikin kamu terus nebak-nebak. Cewek yang serius nggak cuma omong doang, tapi nunjukin lewat tindakan. Aku nggak bilang cewek itu harus selalu buru-buru. Kadang mereka butuh waktu buat yakin, buat pelan-pelan. Itu wajar. Tapi yang nggak wajar, yang beracun adalah kalau dia mainin perasaanmu tanpa kasih kejelasan. Kalau dia rajin kirim emoji hati, tapi tiba-tiba ngilang pas kamu butuh. Kalau dia suka kirim foto-foto genit tengah malam, tapi ogah diajak ketemuan beneran. Itu bukan dia bingung. Itu dia memanipulasi kamu. Lihat deh, cewek yang punya nilai diri nggak bakal kirim sinyal campur aduk. Mereka ngasih undangan buat hadir dalam hidup mereka. Mereka kasih ruang buat kamu. Mereka balas energimu setara. Mereka hargai kehadiran kamu, bukan cuma kesabaran kamu. Jadi kamu harus mulai nilai dia bukan dari apa yang dia bilang sesekali, tapi dari apa yang dia pilih terus-menerus. Apakah dia sering batalin janji? Apakah dia nutupin hubungan kalian dari orang lain? Apakah dia tiba-tiba hilang begitu kamu nggak lagi ngejar? Kalau iya bro, dia bukan suka kamu, dia cuma suka ngontrol kamu. 3. Kamu selalu merasa kayak lagi audisi, bukan jadi pemimpin. Aku mau tanya jujur deh, pas kamu ngobrol sama dia, kamu ngerasa jadi laki-laki seutuhnya? Atau malah kayak peserta audisi yang lagi nunggu dipilih? Kalau kamu terus-terusan berusaha bikin dia terkesan, cari perhatiannya, kejar waktunya, validasinya, atau kasih sayangnya, aku kasih tahu ya, kamu lagi dimainin. Aku nyebut ini energi audisi. Kamu hadir seolah-olah dia tuh hadiah besar dan kamu cuma beruntung bisa diperhatiin. Dan percayalah, dia bisa ngerasain itu. Dan dia nggak akan respect. Karena kenyataannya, cewek nggak bakal ngejar cowok yang sibuk cari persetujuan. Mereka tertarik sama cowok yang punya polaritas, yang tegas nunjukin dirinya sendiri.
Cewek yang beneran respect sama kamu itu bakal nanya balik, bakal ngikutin arah yang kamu bawa, bahkan kadang justru dia yang berusaha bikin kamu terkesan. Tapi kalau kamu yang selalu ngejar, selalu menyesuaikan diri, selalu jadi yes man, jujur aja, kamu nggak ada di hubungan. Kamu lagi main di panggung sandiwara. Kalau dia bilang, aku nggak tahu kita ini apa, jalanin aja dulu, atau aku belum siap buat yang serius, itu bukan kalimat santai. Itu kode biar kamu tetap stay tanpa ada komitmen jelas. Kalau setiap kencan rasanya kayak interview kerja. Kalau setiap pujian cuma datang sepihak. Kalau tiap obrolan bikin kamu mikir, aku lolos nggak ya kali ini? Percaya deh kamu nggak sedang dicintai. Kamu lagi ditimbang. 4. Dia suka diperhatiin, bukan suka sama kamu. Aku tahu ini nggak enak didengar, tapi ini realita. Nggak semua cewek di luar sana bener-bener pengen kamu. Kadang yang mereka cari cuma perasaan yang kamu kasih, validasi, pujian, chat selamat pagi, perhatianmu, usahamu, energi maskulin yang kamu bawa. Tapi giliran kamu butuh sesuatu yang nyata, tiba-tiba dia sibuk. Dia lagi banyak masalah. Dia menjauh seolah-olah permintaan kamu itu beban. Yuk, kita ngomong to the point aja. Kamu bukan terapisnya, bukan badut hiburannya, bukan tongkat buat dia sandaran tiap dia lagi down. Kamu itu pria yang punya tujuan, dan kamu pantas dapetin cewek yang bukan cuma suka cara kamu bikin dia merasa spesial, tapi juga benar-benar menghargai siapa diri kamu. Kalau dia lebih cinta perhatiannya daripada koneksinya, kamu bakal lihat tanda-tandanya. Dia cuma nyari kamu pas lagi bosen atau kesepian. Dia ngilang waktu kamu berhenti muji-muji. Dia genit tapi nggak pernah ngajak lanjut ke hal nyata. Dia pengen energimu tapi nggak pengen kehadiranmu. Dan yang paling parah, dia bisa marah atau baper waktu kamu mulai ngejauh. Bukan karena dia kangen kamu, tapi karena dia kangen rasa nyaman saat tahu kamu masih muter-muter di sekelilingnya. Ini yang stoicisme ajarin ke kita. Pria yang bisa jaga waktu dan energinya itu jadi langka dan gak gampang digoyang. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia tahu nilainya. Jadi kalau dia cuma muncul pas butuh tapi hilang pas kamu yang butuh, percayalah dia gak kangen kamu. Dia cuma kangen diperhatiin. Putus aja supply itu. Karena cewek yang benar-benar buat kamu bakal tetap cinta, baik dalam keheningan maupun dalam sorotan. 5. Kamu cuma jadi pilihan B, sementara dia nunggu pilihan A. Aku tahu ini yang paling nyesek buat diakui. Tapi jujur aja deh, kamu bukan cowok yang dia bayangin buat masa depan. Kamu cuma cowok yang dia simpen buat jaga-jaga, buat isi waktu sampai ada orang lain yang dia benar-benar mau. Gimana cara kamu tahu? Dia nggak pernah ngenalin kamu ke teman-temannya. Dia nggak pernah ngajak bikin rencana yang panjang. Dia masih suka genit sama cowok lain dan bilangnya cuma bercanda. Dia bilang kamu cowok baik, tapi sikapnya nggak nunjukin itu. Dan pas kamu berani bahas, dia malah gaslighting kamu. Kenapa sih overthinking? Kita kan santai aja. Kamu deh yang bikin ribet. Bukan bro. Bukan kamu yang bikin ini aneh. Dia yang memang bikin ini kejam. Dan yang lebih parah, dia sadar kok apa yang dia lakuin. Dia cuma berharap kamu nggak sadar sampai semuanya telat. Kamu udah jadi tempat dia cari perhatian, tempat curhat, tempat dia ngilangin sepi. Tapi bukan jadi seseorang yang benar-benar dia pilih. Semakin lama kamu bertahan di posisi ini, semakin turun respect dia ke kamu. Karena iya, cewek mungkin suka punya banyak pilihan, tapi mereka cuma jatuh cinta sama cowok yang nggak mau jadi pilihan. Jadi tanya deh ke diri kamu sendiri, kamu itu prioritas dia, atau cuma orang yang selalu ada? Karena saat kamu mulai hargai dirimu sendiri, kamu nggak akan sibuk bersaing buat dipilih. Kamu akan jadi cowok yang memilih. Pergilah. Bukan buat nyakitin dia, tapi buat ngingetin diri kamu sendiri. Kamu itu bukan rencana cadangan. Kalau kamu masih nonton sampai detik ini, artinya satu hal udah jelas. Kamu bukan sekadar cowok yang bingung soal perempuan. Kamu lagi naik level, pelan-pelan, satu kebenaran pahit dalam satu waktu. Dan kalau bahkan satu aja dari tanda-tanda tadi nyentil hati kamu, itu bukan rasa malu. Itu kesadaran. Dan itu adalah langkah pertama menuju kekuatan. Sekarang aku minta satu hal dari kamu. Tulis satu kata ini di kolom komentar kalau kamu udah capek main di permainannya. Kejelasan. Yuk kita lihat, berapa banyak cowok yang akhirnya milih damai daripada terus-terusan sakit. Milih kejelasan daripada kebingungan. Milih respect daripada penolakan. Dan hey, kalau kamu mau terus bangun kekuatan batin, energi stoik yang gak ngejar, gak ngemis, dan gak pernah settle, klik subscribe. Channel ini bukan sekadar tontonan, ini persaudaraan. Dan kamu baru aja nemuin suku kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Perjalanan kita baru dimulai.